Hai guys, selamat datang di channel gue lagi guys ya. Oke, kita bakal masuk ke konten yang baru guys. Dan ini mungkin konten bakal jadi salah satu konten utama guys di channel ini, yaitu bahas anime guys. Jadi di sini kayak bakal bahas anime, background trailer, dan yang bakal kita lakuin sekarang adalah breakdown trailer. Dan trailer yang akan kita breakdown itu adalah trailer dari Gotobun no Hanayome guys. Karena trailer movie-nya itu udah keluar. Dan ya sebenarnya sih gue udah rekaman lagi tuh, dan juga gue udah edit dan bakal langsung upload, cuman ya batal guys gara-gara trailernya keluar di dekat-dekat mau tayang gitu kan, menyebalkan gitu loh. Jadi ya mungkin setelah ini tuh nggak bakal ada lagi lanjutannya gitu, dan pasti bakal endingnya tuh atau yang terakhir banget tuh di movie. Dan gue pribadi ya setuju kalau misalkan kalau episode-episode terakhir tuh yang udah pasti bakal terakhir tuh dibuat movie aja, karena vibe-nya itu lebih dapet gitu kalau misalkan dibikin movie, daripada kita tunggu terus kita tonton kayak apa ya, nunggu seminggu gitu loh, kayak nggak enak banget. Oke, jadi gue bakalan bahas dulu seiyunya guys. Gue nggak bakal bahas semua sih, gue bakal bahas ya beberapa lah intinya. Jadi pertama itu ada Yusugi Futaro, MC kita. Itu disuarakan oleh Yugi Masoka. Kalau kalian tahu, dia tuh pernah mengisi suara di Kirito Art Online dan Inosuke di Kimetsu no Yaiba. Sebenarnya masih banyak sih dia isi suara di mana aja, cuman ya nggak bakal gue sebutin semua untuk menghemat durasi ya guys ya. Lalu kita masuk ke Ichika Nakano, kakak pertama, itu diisi suarakan oleh Mbak Kana Hanazawa. Kalau misalkan gue denger ya, kemarin tuh Mbak Kana ini terpapar covid ya guys ya, dan mungkin sekarang udah sembuh sih, cuman ya kita doain aja deh semoga sehat-sehat aja. Lalu kita ke Nino Nakano, itu disuarakan oleh Ayane Takesatsu. Nah untuk Mbak Ayane ini, dia tuh identik banget dengan karakter-karakter yang tsundere yang dia isi itu. Lalu kita ke Miku Nakano, itu disuarakan oleh Miku Ito. Nah untuk Miku Ito sendiri itu tuh yang gue tahu ya, dia itu apa ya, gak cuma suka anime gitu loh, dia tuh juga suka sama Kamen Rider, Super Sentai, dan lain-lain guys. Jadi ya 11-12 lama gue gitu. Bahkan dia juga ngisi suara Love Cove di Kamen Rider Revise. Lalu ke Yotsuba Nakano, itu disuarakan oleh Ayane Sakura. Kurang tahu sih gue guys sebenarnya. Lalu yang terakhir ada Isuke Nakano, disuarakan oleh Mbak Inori Minase. Gue juga kurang tahu guys sebenarnya sama Mbak Inori Minase. Buat kalian yang tahu, komen aja guys di bawah oke. Lalu untuk kalian yang belum tahu ya, sebenarnya untuk anime ini tuh pernah digarap oleh dua studio yang berbeda. Digarap untuk studio pertama season satunya ya, digarap oleh Tezuka Production. Lalu studio 2-nya ini digarap oleh TBC Animation. Dan dijadiin anak emas lagi sama TBC Animation, karena untuk perilisan atau pemberitahuan untuk movie-nya ini, untuk sebuah anime paling ya kayak berjarak sekitar 2 bulan, kayak beberapa bulan setelahnya gitu, setelah penayangan akhir ini misalkan season satunya. Tapi ini tuh langsung dari hari tanggal itu episode terakhir dari season 2 nya, langsung di akhir itu dikasih tahu kalau bakal ada movie-nya. Kayak bener-bener jadi anak emas banget ini. Oke, untuk tanggal tayangnya movie ini tuh bakal tayang tuh tanggal 20 Mei 2022 hari ini guys. Oke. Ya, kalian kalau misalkan mau nonton, simak dulu pembahasannya gue ini, karena gue udah rangkum beberapa dan juga gue udah mentranslate, serta kita bakal breakdown trailer dari ya trailernya ya dari Gotobun ini, kita bakal breakdown sampai benar-benar ya kita clean up, dan juga kita harus berteori juga guys ya. Buat kalian yang udah baca manganya, tolong jangan spoiler ya guys ya, karena gitu anggap aja kita ini sebagai yang benar-benar nikmatin dari awal banget lah. Karena kalau kita udah nikmatin dari awal banget, kita berteori bareng-bareng, kita dapat merasakan kepuasan tersendiri guys. Oke, jadi di awal trailer Futaro itu bilang gini ya, apakah sudah benar untuk membuat pilihan seperti ini? Bagaimana ya cara memikirkannya? Nah, untuk kayak ini mungkin membuat pilihan seperti ini tuh, apakah sudah benar kalau Futaro itu memilih salah satu dari kembali 5 itu? Karena kalau misalkan dia salah pilih, ya resikonya ada. Makanya dia bilang bagaimana cara memikirkannya agar tidak ada yang sakit hati dan bisa menerima. Nah itu. Dan juga ada lagi,
ini terlalu cepat. Nah ini terlalu cepat tuh kayak Futaro ini terlalu cepat untuk memikirkan ini gitu. Mungkin ya di awal-awal, mungkin di pertengahan lah. Lalu di movie kali ini mungkin nanti bakal ada festival sekolah. Ya sering lah di anime-anime, bahkan itu udah rutinitas juga kalau misalkan ada festival sekolah. Dan Futaro bilang ini akan menjadi terakhir kalinya festival, karena mungkin ya abis itu mereka bakal lulus guys. Lalu di sini Ichika, apakah kamu tahu ini adalah hari peluncuran ketiga seri Couple? Dia bilang kayak gitu. Nah mungkin di sini karena Ichikanya itu adalah seorang artis, karena ini kan ingat kan waktu season 1 tuh Ichika itu kayak artis atau model gitu. Nah makanya waktu di trailer tuh dia kayak ada muncul di televisi gitu loh, karena emang dia itu model atau artis gitu loh. Nah dengan pekerjaannya ini dan lalu dengan hari peluncuran ketiga seri Couple, mungkin ini adalah kayak project yang dia bakalan bintangin gitu loh untuk si Ichikanya. Dan bahkan Ichikanya pun bilang kemungkinan dia tuh nggak akan datang di festival sekolah guys ya. Ichikanya nggak datang karena mungkin ya udah dia ada kegiatan kayak begitu gitu loh. Lalu kita ke Nino. Jadi Nino nanti di festival itu dia bakal nyanyi sama nari guys. Makanya dia bilang tuh suara yang indah itu dapat dirasakan langsung oleh para penonton. Dan BTW ini tuh udah gue translate ya dari Jepang ke Indo. Jadi jangan tanya kenapa gue bisa paham. Oke, udah gue translate guys. Susah guys translate-nya memang. Harus benar-benar paham banget. Nah, lalu di sini juga Miku nih. Miku juga bilang ke Futaro, ada sesuatu yang ingin kukatakan sebelum pertunjukan sekolah dimulai. Nah, di sini Miku tuh kayak ngajak ke SeaWorld gitu ya, kayak jalan-jalan sama Futaro yang kayak bener-bener ngomong empat mata sama Futaro. Terus juga mungkin Miku bilang kayak karena kamu adalah orang yang spesial bagiku. Nah, di sini ya gak ada yang aneh sih, karena yang memang ya kan dari awal juga yang Futaro tahu ya Miku yang suka sama Futaro sebelum tahu Nino, sebelum tahu Ichika gitu ya kan. Oke, lalu kita ke Yotsuba. Aku merasa semuanya akan setuju apabila bersama dengan Iusugi-san. Nah, maksudnya ini bersama dengan Iusugi-san nih, ya udah apakah sebagai istri gitu ke pasangan atau semuanya akan setuju gitu loh. Nah, lalu di sini Itsuki bilang ya, aku akan memperhatikan banyak hal yang sederhana karena ini berkat kamu. Nah, di sini apakah gara-gara keandilannya Futaro itu membuat Itsuki tuh pengen menunjukkan sesuatu, tapi ya tetap ya sederhana sesuai dengan Itsuki ya. Kepribadiannya emang kayak gitu Itsuki tuh. Nah, lalu di sini Nino ternyata perasaannya tuh masih sama gitu, karena perasaanku tidak akan berubah selamanya untuk Nino ya, karena walaupun dia bisa mengikhlaskan, dia juga pasti tetap punyalah ada rasa cinta sama Futaronya itu masih tetap ada. Gitu ya guys ya. Nah, lalu di sini juga banyak sih guys hal-hal yang menggemparkan dari Nino, yang ya itu salah satu yang dia nyanyi-nyanyi sambil joget itu yang lagi rame banget guys dibicarain gitu di sosmed gitu. Padahal ada yang lebih rame yang pasti ya, sumpah itu yang kejutan banget deh di movie ini itu. Waktu Miku kunci rambut. Nah, itu sumpah lebih kawaii daripada Nino, sumpah itu Miku kayak gitu bedenek banget ya. Jangan hujat saya ya, setting Miku. Oke, Miku waifu saya. Oke. Cuman yang bener-bener lagi menggemparkan, yang lagi ramai dibicarakan tuh waktu kembar 5 tuh lagi pakai bikini gitu ya. Ya itu mereka mungkin lagi liburan lah mungkin ya, habis festival sekolah kelar gitu, lalu ya udah mereka nggak punya kegiatan sekolah lagi gitu kan. Mungkin mereka bakalan putusin berlibur dengan cara ke pantai atau ke kolam renang gitu ya guys ya. Makanya mereka pakai baju-baju kayak gitu. Jadi bukan untuk fan service ya guys ya. Bedain sama anime yang ya gitu itulah. Lalu di video sebelumnya untuk di konten yang gagal gue tadi itu gue udah memprediksi kalau misalkan Itsuki sama Yotsuba itu bakal keluar berdua. Karena kalau kita kilas balik di season 1, season 2 itu Ichika, Nino dan Miku itu sudah nyerah guys. Jadi kayak nggak mungkin mereka bakal bisa berjuang lagi. Nah, di sini tinggal penentuan, ya udah Yotsuba sama si Itsuki, karena di liriknya aja itu saat pertama kali ya, di lirik lagunya itu ya, lagu Gotobunnya itu yang movie-nya itu gue lagi itu translate juga, dan itu artinya tuh ada saat pertama kali gitu. Nah saat pertama kalinya itu waktu ketemu sama Isuke di kantin atau saat kecil gitu, kayaknya saat kecil sih gitu loh, di yang dijelasin dari lagunya gitu ya kan. Oke, terus di sini juga Itsuki bilang kan, aku memberanikan diri untuk mengatakan hal itu, tapi kenapa aku tidak bisa menyerah gitu loh. Tuh kan, Itsuki kayak pengen dapetin Futaro intinya, kayak nggak mau nyerah gitu loh.
Terus Yosuba juga bilang, aku tidak ingin merasa kecewa. Ya mungkin ya kayak nggak mau ngerasa kecewa atas dirinya sendiri atau gimana gitu ya kan. Lalu di sini tuh ada yang menggemparkan lagi, yaitu saat bapaknya Futaro itu ketemu sama ayahnya Nakano 5 ya, sama ayahnya kembar 5 itu ketemu mereka, dan bapaknya Futaro tuh bilang ada pesan dari Aizu untukmu, dia menunggu di ruangannya. Nah untuk Aizu ini kalau nggak salah yang udah gue cari-cari juga, dan dari kata teman gue juga katanya ini bapak kandungnya si Nakano bersaudara ya katanya. Cuman nggak tahu juga sih, kalau kalian tahu dan gue salah koreksi aja ya guys ya, tanpa menghujat gitu. Oke, lalu untuk kayak gini udah pasti movie ini bakalan menjadi ending dan penentu siapa pengantinnya Futaro ya. Lalu Yosugi-san juga bilang kayak gini guys, aku berharap kami berenam dapat bersama dalam hubungan ini untuk waktu yang lama, karena ya udah, meskipun mereka si Futaro milih salah satu dari mereka, Futaro tuh nggak mau kalau misalkan hubungan mereka tuh hancur gitu loh. Karena ya iya, hubungan mereka tuh ada tuh dari lama kan, dari zaman-zaman ya season 1 lah, kalian udah pasti tahu lah, nonton terus juga kayak begitulah ya kan. Nah terus akan tetapi aku harus bergiliran bergantian dengan mereka. Nah di sini tuh gue pengen coba berpositif thinking. Awalnya gue mikir masa iya semuanya jadi misteri dan menimbulkan ending baru, itu nggak mungkin banget guys. Jadi di sini gue mikir ya positive thinking. Maksudnya itu adalah begini, karena terakhir si kembar 5 itu bilang, jika saat semuanya berakhir pada hari ini, kami semua sudah memiliki tujuan kami sendiri-sendiri. Aku akan menunggumu. Nah di sini berarti maksudnya akan tetapi aku harus bergiliran bergantian dengan mereka, itu adalah untuk Futaro kasih perhatian ke mereka dengan bantu mereka mendapatkan tujuan mereka sendiri-sendiri apa. Jadi Futaro ini harus benar-benar andil banget di movie nanti untuk kayak menemukan jati diri dari masing-masing karakter. Ya bagus sih, gue setuju di sini, bener. Kayak emang harus gitu lah guys, karena ya udah mereka sama-sama saudara dan juga sama-sama suka sama Futaro. Jadi Futaro lah yang harus menemukan jati diri mereka dan tujuan mereka itu sendiri, itu apa. Itu jadi emang harus Futaro guys, nggak bisa orang lain. Dan di sini kan tadi dia bilang udah semua kan, tinggal aku akan menunggumu. Nah itu dimaksudkan untuk menunggu Futaro. Bahkan Futaronya pun bilang mereka telah memberikan yang terbaik. Nah maksudnya memberikan yang terbaik ya udah, mereka udah menunjukkan misalkan tujuannya Ichika tuh memperfokuskan di modelnya, Nino itu di masaknya, Miku yang nggak tahu mau ngapain ya, supaya mungkin mau ini kehidupan apa ya namanya, suami istri sama Futaro, selalu misalkan si Isuki itu pengen jadi guru gitu kan. Nah itu mereka udah memiliki yang terbaik gitu di depan Futaro, dan juga Futaro juga udah sadar akan hal itu ya kan. Terus juga dia bilang selanjutnya adalah giliranku. Apa pilihannya Futaro, tujuannya Futaro nanti itu apa ya, Futaro harus memikirkannya itu gitu loh. Oke, jadi sebenarnya untuk breakdown trailernya itu udah kelar sebenarnya guys, sudah sampai sini doang. Cuman di sini gue mau menambahkan satu ya. Di sini gue suka banget vibe movie-nya itu, karena waktu trailernya ada itu BGM-nya bener-bener enak banget loh. Kayak kita nonton movie bener-bener kayaknya kerasa banget loh, karena BGM-nya enak, lagu openingnya pun enak. Dan juga untuk movie ini sih gue recommended sih buat kalian nonton ya, karena ya udah gue bilang ini pasti bakal jadi yang terakhir guys dari anime ini. Dan juga ya selain gue mau nonton anime ini dengan untuk menikmati ending yang seperti apa, aku juga pengen merasakan war yang akan terjadi di bioskop nanti. Yaudah guys, kayaknya gitu aja sih untuk bahasan gue kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang ya mohon maaf aja, gue udah coba bahas dengan cara maksimal guys. Dan juga ya terakhir kata, ya untuk konten ini bakal terus berlanjut guys. Jadi nextnya juga gue bakal bahas anime lain guys, kayak cuman anime ini doang. Jadi stay tune aja, dan jangan lupa juga ya like, comment, subscribe juga, dan juga share ke teman-teman kalian. Juga coba ya ajak teman-teman kalian buat diskusi lah gitu sama kita gitu di bawah deskripsi gitu. Gak subscribe nggak apa-apa, yang penting ikutin diskusi aja guys. Dan juga nonton gue guys ya, anggaplah beberapa menit dari kehidupan kalian tuh nontonin gue guys. Oke guys, jadi gitu aja guys untuk ya episode pertama dari bahasan anime ini. Gue harap kalian enjoy dengan ya konten yang gue bawakan, dengan bahasan yang gue sampaikan. Dan juga ya sebelum nonton movie-nya, coba nonton ini dulu ya guys ya, nonton video gue, karena biar kalian tahu
apa aja yang terjadi nanti di movie-nya, karena aku juga udah bahas dengan secara maksimal guys. Oke guys, makasih banget buat kalian yang udah nonton. And akhir kata dari gua, adieu.